Halo teman-teman, kembali lagi di Mainpedia Channel bersama saya dengan Kuman. Hari ini kita akan coba membuat DNS server di Ubuntu 18.04 menggunakan paket bin 9. Jadi di sini skenarionya saya akan membuat sebuah DNS server yang autoritatif terhadap domain kuman.lan. Nantinya domain tersebut akan dipetakan ke alamat 172.16.0.10. Kemudian saya juga akan membuat beberapa record, yang mana record ini tugasnya untuk memetakan subdomain ke alamat IP. Kemudian record NS atau name servernya, saya akan menggunakan ns1.kuman.lan. Kemudian saya akan membuat satu MX record atau mail exchange record dengan priority 10 pada subdomain mail.kuman.lan. Dan yang terakhir saya juga akan membuat record cname untuk membuat alias subdomain home yang nantinya dipetakan ke www.kuman.lan. Oke, sekarang kita langsung ke proses instalasi. Supaya lebih mudah, saya akan remote ke servernya menggunakan SSH. Kita install dulu paket bin 9. Oke, paketnya sudah terinstall. Sekarang kita akan buat zone file dulu. Sebelumnya saya akan pindah ke directory etc/bin. Kita lihat isinya apa saja. Ada cukup banyak file, tapi nanti kita akan fokus ke 3 file dulu. Yang pertama itu named.conf.local. Ini untuk membuat zone file. Kemudian ke db.local. Ini untuk membuat forward. Dan satu lagi db.127. Ini untuk membuat reverse zone. Ini sebelumnya saya sudah membuat db.kuman.lan karena saya sebelumnya sudah ngetes, dan ref.kuman.lan, jadi saya akan hapus dulu. Persis seperti instalasi baru. Oke, sekarang kita lanjut untuk membuat zone file terlebih dahulu. Kita akan edit file named.conf.local. Lalu kita tambahkan baris berikut. Oke, jadi ini adalah konfigurasi dari zone. Yang bagian atas adalah konfigurasi forward, yang tujuannya untuk memetakan alamat ke IP. Di sini zone forwardnya namanya kuman.lan, tipenya master karena ini merupakan primary DNS dari kuman.lan. Lalu di bawahnya ada baris file yang menunjukkan file mana yang menjadi database dari zone kuman.lan. Lalu yang bagian bawah ini merupakan reverse zone dari kuman.lan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah format penulisan nama zone-nya. Ini merupakan 3 blok pertama dari IP yang nantinya akan digunakan oleh domain kuman.lan, dan penulisannya dibuat terbalik. Lalu disambung dengan .in-addr.harpa. Kemudian diikuti dengan baris type master, sama seperti sebelumnya karena ini merupakan primary DNS
dari domain command.lan diikuti dengan baris konfigurasi file. Di sini nama filenya saya beri nama ref.command.lan supaya lebih mudah membedakan yang mana file forward dan mana file reverse. Jadi kalau teman-teman punya style penamaan tersendiri bisa dipakai, tidak harus sama seperti yang saya lakukan. Save modified buffer, yes. Kemudian kita akan membuat file forward. Ini kita copy dari template yang sudah ada. Kita copy file db.local menjadi db.command.lan. Lagi-lagi kurang sudo. Sekarang kita edit db.command.lan. Untuk baris yang diawali titik koma, ini merupakan komentar, jadi tidak akan dieksekusi ketika bin dijalankan. Kemudian di sini ada baris SOA. Ini kita edit. Kita isi dengan nama domain. Kemudian yang di sebelahnya kita ganti juga. Untuk konfigurasi DNS server, ada banyak sumber yang menyarankan untuk membuat dua record NS atau name server karena idealnya ada primary dan slave DNS server. Tapi karena saat ini saya hanya punya satu server, jadi saya hanya akan membuat satu record NS. Jadi di sini NS-nya saya ganti ke ns1.command.lan. Jangan lupa di akhir ada titik. Arti dari baris ini adalah tanda add ini merujuk pada base domain. Jadi base domain ini akan di-manage oleh server yang namanya ns1.command.lan. Kemudian kita lanjutkan. Supaya lebih rapi, sebelumnya saya akan tambahkan komentar. Ini adalah name server. Kemudian saya buat record lagi untuk MX atau mail exchange. Dua baris yang bawah ini kita hapus saja karena kita nggak pakai. Kemudian kita buat records. Yang pertama, domain command.lan itu sendiri akan dipetakan ke alamat IP 172.16.0.10. Lalu NS1 kita harus memberitahu bin ns1.command.lan itu alamatnya ada di mana. Lalu record www ini saya petakan juga ke 172.16.0.10 dan sisanya untuk ngetes saja saya akan point ke IP address selain 0.10. Kemudian yang terakhir, CNAME record. Subdomain home.
akan dipetakan atau akan menjadi alias dari www.kuman.lan. Jangan lupa tanda titik di bagian akhir. Kita cek lagi. Oke, kita save sekarang. Kita lanjut untuk membuat file reverse zone. Kita akan copy file db.127 menjadi ref.kuman.lan. Kita edit. Kita ganti SOA-nya dulu. Kita akan beritahu di reverse zone ini yang bertindak untuk memanage domain kuman.lan adalah ns1.kuman.lan. Kemudian kita juga harus memberitahu alamat IP dari ns1.kuman.lan. Kalau kita coba perhatikan di zone kuman.lan yang untuk reverse, kita sudah mendefinisikan 3 blok alamat IP. Jadi untuk di reverse, kita hanya perlu menaruh blok terakhir dari IP yang digunakan untuk domain tersebut, termasuk juga untuk subdomain yang lain. Jadi untuk NS1 itu ada di IP 10. Kita menggunakan tipe record PTR atau pointer yang gunanya untuk memetakan alamat IP ke domain. Sebenarnya DNS sudah bisa berfungsi tanpa membuat reverse zone, tapi ada beberapa sistem seperti mail server yang biasanya membutuhkan reverse zone agar tidak terdeteksi sebagai spam. Kemudian kita lanjutkan untuk subdomain yang lain. Oke, sudah selesai. Sekarang kita save. Saya akan buka terminal satu lagi. Kita kembali ke halaman terminal sebelumnya. Kita akan restart service bin 9. Jangan lupa sudo systemctl restart bin 9. Lalu kita cek di sini apakah ada error. Oke, ada message all zone loaded dan statusnya running. Kita cek lagi systemctl status bin 9, statusnya aktif running. Sekarang kita coba ke klien. Kliennya ini Windows 10, IP-nya 192.168.1.11. DNS-nya sudah di point ke Ubuntu server. Kita coba ping kuman.lan. Oke, sudah reply. Kita coba menggunakan tool nslookup kuman.lan. Oke, langsung dijawab. Servernya ada di 172.16.0.10. Kemudian kita coba mode interaktif, set type mx kuman.lan.
Oke, record MX-nya valid, priority-nya 10, mail exchanger-nya ada di mail.command.lan. Kemudian name servernya ada di ns1.command.lan. Kita coba ping subdomain yang lain. Oke, return IP 010 juga. Kemudian mail.command.lan. Oke, sudah benar return IP 011, tapi request timeout karena memang tidak ada server yang aktif menggunakan IP 011. Kemudian FTP harusnya return IP 012. Oke, sudah benar. Lalu cname home.command.lan. Oke, return 010 juga karena merupakan alias dari www.command.lan. Kita juga bisa ngetes menggunakan perintah dig add IP servernya, kemudian domain yang akan dites. Yang perlu diperhatikan adalah di section status. Kalau no error, berarti tidak ada error. Kemudian di answer sectionnya kita diberitahu bahwa command.lan itu ada di IP 172.16.0.10 dan authoritative servernya ada di ns1.command.lan. Sekarang kita coba ns lookup IP. Untuk yang 010 sudah benar, dipetakan ke domain www.command.lan, kemudian 011 ke mail.command.lan, yang 12 ke ftp.command.lan. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu cara mengkonfigurasi DNS server sebagai authoritative DNS. Sebenarnya masih ada beberapa konfigurasi lagi yang harus dilakukan supaya DNS server ini lebih aman dan juga fault tolerant. Di antaranya yaitu adalah konfigurasi transfer zone. Jadi kalau kita tes ini menggunakan perintah dig axfr, kita akan mendapatkan semua record yang ada di server 010. Kemudian kita juga bisa mengkonfigurasikan secondary DNS server. Jadi misalnya server yang sekarang ini dijadikan sebagai primary, kemudian ada satu DNS pembantu lagi. Misalkan server pertama ini down, jadi akan lebih fault tolerant dan akan di backup oleh secondary DNS server. Sedangkan untuk konfigurasi zone-nya, kita bisa menggunakan metode transfer zone antar dua DNS server. Jadi kita tidak perlu mengkonfigurasi secara manual semua zone yang ada di primary agar tersedia juga di secondary DNS. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan klik like, share, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video yang lain. Bye-bye.